Aku masih ingat dengan jelas setiap detail pertama kali kita bertemu. Seolah kenangan itu terukir di dinding hatiku, tak bisa terhapus walaupun aku sudah berusaha keras membencimu. Senyummu, tatapan matamu yang seakan-akan penuh ketulusan, suara lembutmu yang kala itu terdengar menenangkan, semua itu dulu menjadi alasanku jatuh hati. Betapa bodohnya aku, ternyata semua itu hanya topeng, sebuah kebohongan manis yang kau ciptakan agar aku percaya sepenuhnya padamu. Kau datang di saat aku rapuh. Dunia terasa runtuh saat itu, aku baru saja kehilangan orang yang kucintai, kehilangan arah, dan kau hadir membawa cahaya. Dengan mudah aku menjadikanmu jangkar dalam hidupku, tempatku berpijak agar tidak tenggelam dalam luka. Kata-katamu manis, perhatianmu hangat, dan setiap janji yang kau bisikkan di telingaku terasa seperti kebenaran mutlak yang tak mungkin dikhianati. Kita melewati hari-hari seolah penuh cinta. Kau menjemputku setiap pagi, mengantarku ke tempat kerja dengan senyum bangga seolah ingin seluruh dunia tahu aku adalah milikmu. Kau sering membawakan bunga kecil yang kau bilang sengaja kau petik dalam perjalanan, bukan sesuatu yang mahal, tapi penuh arti. Malam-malam kita habiskan dengan cerita panjang, kadang tanpa sadar sampai matahari hampir terbit. Dan aku yang bodoh ini percaya, mengira cinta kita benar-benar tulus, seolah tak ada yang bisa memisahkan kita. Aku masih ingat saat kau berjanji di hadapanku dengan mata yang berkaca-kaca. Aku tak akan pernah menyakitimu. Aku akan selalu ada untukmu. Aku hanya ingin hidup bersamamu selamanya. Dan aku, tanpa ragu, menjawab sambil memelukmu erat. Aku percaya padamu. Jangan pernah lepaskan aku. Betapa malangnya aku, karena semua janji itu hanyalah racun yang perlahan-lahan membunuhku. Hari-hari berlalu. Aku terlalu sibuk mencintaimu, hingga lupa melihat bahwa ada bayangan gelap di balik senyummu. Aku selalu berusaha memaklumi saat kau tak bisa dihubungi dengan alasan pekerjaan. Aku menenangkan diriku sendiri ketika kau mendadak berubah sikap, lebih dingin, lebih mudah marah, lalu beberapa jam kemudian kembali manis seolah tak terjadi apa-apa. Aku menutup mataku saat kau mulai terlalu sering menyembunyikan ponselmu, menatap layar dengan tatapan yang tak pernah aku lihat saat kau menatapku. Dia hanya lelah, pikirku. Dia pasti butuh ruang, aku mencoba meyakinkan diri. Aku harus mengerti, cinta itu butuh sabar. Aku bahkan sering menenangkan hatiku dengan doa, memohon agar segala kegelisahan ini hanyalah perasaan berlebihan. Aku memilih buta, karena aku terlalu takut menghadapi kenyataan jika kecurigaanku benar. Namun di balik semua itu, ternyata kau sudah memainkan peran ganda. Kau pandai sekali menenun kebahagiaan palsu di hadapanku, sementara di belakangku, kau menabur benih pengkhianatan bersama wanita lain. Ada hari-hari tertentu, ketika aku melihatmu menatap layar ponsel lalu tersenyum sendiri. Saat kutanya siapa, kau menjawab singkat, teman kantor, biasa. Aku tertawa kecil mencoba menutupi rasa tidak enak di hatiku, padahal dalam diam aku merasa ada sesuatu yang salah. Tapi aku menepisnya lagi dan lagi, karena aku tidak ingin kehilanganmu. Aku membangun tembok besar dalam diriku, tembok kepercayaan yang kokoh, hanya untuk akhirnya kau sendiri yang menghancurkannya dengan pengkhianatan. Pernah suatu malam, aku duduk di sampingmu. Kau tampak sibuk mengetik sesuatu di ponselmu, jari-jarimu begitu cepat bergerak, sesekali kau tersenyum kecil. Aku menatapmu lama, menunggu kau sadar akan keberadaanku. Tapi saat akhirnya kau menoleh, kau hanya berkata, "Kenapa? Ada yang salah?" dengan nada seakan-akan aku berlebihan. Aku menggeleng cepat, tersenyum paksa, lalu menyandarkan kepalaku di bahumu. Dalam hati, aku mencoba meyakinkan diri, dia memang sedang banyak urusan pekerjaan. Padahal jauh di lubuk hatiku, ada suara kecil yang berteriak, memberitahu bahwa senyummu malam itu bukan untukku. Aku menelan semua keganjilan itu. Demi cinta, demi mempertahankan sesuatu yang kuanggap berharga. Aku begitu sibuk merawat cinta ini, sementara kau sibuk menumbuhkan benih baru dengan wanita lain. Dan aku tidak tahu, aku sedang membangun istana di atas pasir. Waktu itu aku masih percaya bahwa kebahagiaan kita nyata. Kita tertawa bersama, merencanakan masa depan bersama, bahkan berbicara tentang pernikahan dan rumah impian. Aku begitu yakin kau adalah takdirku.
Betapa manisnya saat kita berjalan berdua, tanganmu menggenggam tanganku erat, seolah tak akan pernah melepaskannya. Aku tak pernah menyangka genggaman itu akan berubah menjadi belenggu luka. Semua yang terlihat begitu indah, ternyata hanyalah panggung sandiwara yang kau ciptakan. Aku adalah penonton setia, yang setiap hari bertepuk tangan pada peran yang kau mainkan, tanpa tahu aku sebenarnya sedang ditipu habis-habisan. Kau membuatku merasa menjadi satu-satunya, padahal di balik layar, ada wanita lain yang juga kau buat percaya dengan kata-kata manismu. Kau membagi waktumu dengan begitu lihai, hingga aku tak pernah menduga. Kau berpura-pura sibuk lembur, padahal sibuk bersamanya. Kau berpura-pura sakit kepala agar bisa tidur lebih awal, padahal sebenarnya tidur di pelukannya. Semua itu belum aku ketahui saat itu. Aku hanya tahu satu hal, aku mencintaimu sepenuh hati. Dan itulah kebodohanku yang paling besar. Kini, saat aku mengingat kembali semua awal yang terlihat bahagia itu, aku merasa mual. Rasanya seperti memakan makanan lezat, tapi kemudian mengetahui bahwa makanan itu sebenarnya sudah beracun sejak awal. Aku ingin muntah, ingin menghapus semua kenangan itu dari kepalaku, tapi sayangnya otak dan hatiku tidak bekerja sama. Setiap detail bahagia itu masih terpatri kuat, bercampur dengan luka yang kini terus membara. Yang paling menyakitkan bukan hanya karena kau berselingkuh, tetapi karena semua kebahagiaan yang aku rasa ternyata palsu. Kau tidak hanya merobek hatiku dengan pengkhianatan, tapi juga menginjak-injak semua kenangan yang kita bangun. Dan aku sadar sekarang, awal bahagia kita hanyalah ilusi, sebuah kebohongan yang kau ciptakan agar aku jatuh semakin dalam, sebelum akhirnya kau dorong ke jurang kegelapan. Aku berhenti sejenak menulis ini dalam buku harian yang kini sering jadi saksi tangisku. Air mata jatuh menodai kertas, tapi aku biarkan saja. Biarlah tinta ini tercampur dengan luka. Karena disinilah semuanya bermula, kebahagiaan palsu yang perlahan berubah menjadi neraka. Aku dulu percaya cinta kita adalah cahaya. Tapi ternyata, itu hanyalah api kecil yang kau nyalakan untuk kemudian membakarku hidup-hidup. Aku tidak pernah menyangka hari itu akan menjadi titik balik hidupku. Hari di mana semua bayangan kelabu yang selama ini hanya aku rasakan samar-samar, akhirnya muncul dengan jelas di depan mata. Hari di mana dinding kepercayaan yang kubangun begitu tinggi, runtuh hanya dengan satu benturan kecil. Pagi itu terasa biasa saja. Kau pamit dengan senyum tipis, mengatakan ada rapat penting di kantor dan mungkin pulang lebih malam dari biasanya. Aku mengangguk, memberikan kecupan ringan di pipimu, mencoba mengabaikan rasa ganjil yang sudah beberapa minggu ini menyiksaku. Aku berkata dalam hati, mungkin aku terlalu curiga, mungkin dia benar-benar sibuk. Tapi entah mengapa, ada bisikan halus yang tidak bisa aku abaikan. Bisikan yang mengatakan bahwa semua alasanmu hanyalah topeng. Bisikan yang memaksaku membuka mata, meski hatiku masih berusaha menutupinya. Hari itu aku memutuskan untuk tidak lagi menenangkan diriku dengan kebohongan. Aku ingin tahu kebenaran, seburuk apapun itu. Dan Tuhan tahu, aku tidak siap dengan apa yang akan aku temukan. Siang menjelang sore, ponselmu bergetar di atas meja ruang tamu. Aku memandangnya, awalnya ragu. Kau selalu begitu protektif terhadap ponsel itu, bahkan membawanya ke kamar mandi seolah takut sesuatu akan terbongkar. Tapi kali ini kau terburu-buru meninggalkannya. Aku menatap layar, sebuah notifikasi muncul. Nama pengirimnya membuat jantungku berhenti berdetak sejenak. Sayang, aku merindukanmu. Jangan lupa malam ini ya, aku sudah tidak sabar. Aku membeku. Kata-kata itu menusuk dadaku lebih tajam daripada 1000 pisau. Sayang. Kata yang seharusnya hanya milikku, kini terbagi untuk orang lain. Tanganku gemetar saat meraih ponsel itu. Aku membuka layar, dan kengerian yang kutakutkan selama ini akhirnya menjadi nyata. Puluhan, ratusan pesan penuh mesra antara kau dan seorang wanita. Ada foto-foto yang kau simpan, ada janji-janji manis yang ternyata kau tabur di dua hati sekaligus. Aku membaca setiap kata, setiap kalimat, dengan air mata yang jatuh tanpa bisa kucegah. Ternyata semua malam yang kau katakan lembur, kau habiskan bersamanya. Ternyata semua senyummu saat menatap layar ponsel, bukan untukku, melainkan untuknya. Dadaku sesak. Napasku tercekat. Rasanya seluruh tubuhku lumpuh. Dunia runtuh seketika. Aku berteriak dalam hati,
Kenapa? Kenapa kau lakukan ini padaku? Tapi hanya hening yang menjawab. Ponsel itu terlepas dari tanganku dan jatuh ke lantai, tapi aku tidak peduli. Aku terduduk, memeluk diriku sendiri, menggigil seolah ruangan mendadak menjadi sangat dingin. Aku tidak tahu harus bagaimana. Amarah, sedih, kecewa, semuanya bercampur jadi satu, menjeratku hingga hampir membuatku gila. Aku ingin meneleponmu, menuntut penjelasan saat itu juga. Tapi suara kecil dalam diriku berkata, tunggu. Jangan gegabah. Kau harus melihatnya dengan mata kepalamu sendiri. Dan itulah yang kulakukan. Malam itu, saat kau mengatakan rapatmu mungkin berlangsung hingga larut, aku diam-diam mengikutimu. Mobilmu melaju meninggalkan rumah, dan aku dengan hati yang hancur mengikuti dari belakang. Tanganku menggenggam setir erat-erat, kenukleku memutih, sementara mataku berkaca-kaca. Aku tidak tahu harus berharap apa. Bagian kecil dari diriku masih berdoa semoga aku salah, semoga semua ini hanya kesalahpahaman. Tapi doa itu mati perlahan saat aku melihatmu berhenti di sebuah restoran mewah. Kau turun dari mobil dengan senyum yang sudah lama tidak kulihat. Senyum hangat, penuh cinta, tapi bukan untukku. Seorang wanita keluar dari pintu restoran. Cantik, anggun, dengan gaun merah yang menonjolkan pesonanya. Dan di sanalah, di depan mataku yang berair, kau memeluknya erat. Kau mencium pipinya, lalu menggenggam tangannya seolah dialah satu-satunya wanita yang kau cintai. Aku ingin menjerit, ingin berlari dan menghancurkan pemandangan itu. Tapi kakiku lemas, tubuhku membeku. Aku hanya bisa menyaksikan dari kejauhan, air mataku jatuh deras tanpa bisa kucegah. Setiap detik yang kulihat malam itu adalah cambuk menyakitkan. Kau tertawa bersama, menatapnya dengan mata berbinar, mata yang dulu selalu kau arahkan padaku. Kau membisikkan sesuatu di telinganya, membuatnya tertawa kecil dan memukul lengannya manja. Dan aku hanya bayangan di dalam mobil, menyaksikan cintaku diambil alih wanita lain. Aku menggenggam dadaku yang terasa seperti dihantam palu berkali-kali. Rasa sakit itu terlalu nyata, terlalu dalam. Rasanya seakan jantungku robek di depan mata. Setelah 1 jam lebih, kalian meninggalkan restoran, bergandengan tangan mesra. Aku menahan napas, berusaha tidak menjerit. Mobilmu kembali melaju, dan aku mengikuti. Hingga akhirnya, kalian berhenti di sebuah hotel. Itulah akhir dari semua keraguanku. Semua bukti yang kuabaikan selama ini kini menampar wajahku dengan keras. Kau benar-benar menghancurkan aku. Kau benar-benar mengkhianati semua janji manis yang pernah kau ucapkan. Aku memukul setir mobil berkali-kali, tangisku pecah tanpa bisa dibendung lagi. Kenapa? Kenapa kau lakukan ini padaku? Teriakku dalam mobil, suara serak bercampur isak tangis. Aku tidak peduli dengan orang-orang yang mungkin melihatku. Aku tidak peduli jika dunia mendengar jeritanku. Yang kupedulikan hanyalah kenyataan pahit bahwa orang yang kucintai dengan sepenuh hati, orang yang kujaga, kubela, kuberikan seluruh hidupku, ternyata tega menikamku dari belakang. Malam itu aku pulang dengan tubuh lemas, seolah seluruh energiku terkuras habis. Aku duduk di lantai kamar, memeluk lutut, menangis hingga suaraku habis. Keesokan paginya, saat kau pulang dengan wajah lelah yang berpura-pura, aku hanya menatapmu dengan tatapan kosong. Kau mencium keningku, berkata, aku capek banget, rapatnya lama sekali. Oh, betapa lihainya kau berbohong. Betapa mudahnya kata-kata dusta meluncur dari bibirmu. Aku hanya tersenyum tipis, menahan diri agar tidak langsung meledak. Aku ingin kau merasakan hukuman yang lebih berat daripada sekadar amarah spontan. Aku ingin kau merasakan neraka yang sama seperti yang kau ciptakan untukku. Dan sejak saat itu, aku tahu, hidup kita tidak akan pernah sama lagi. Kau mungkin mengira aku masih wanita bodoh yang akan terus percaya. Tapi tidak. Api amarah sudah menyala dalam diriku. Api itu akan kubiarkan membakar, pelan-pelan, hingga kau dan wanita itu merasakan setiap detik penderitaan yang sama seperti yang kau tanamkan di hatiku. Malam pengkhianatan itu, aku bersumpah dalam hati. Kau akan menyesali setiap langkahmu. Aku tidak akan melepaskanmu begitu saja. Neraka akan menjadi temanmu, dan akulah api yang akan membakarmu setiap hari. Setelah malam itu,
Malam di mana aku menyaksikan dengan mata kepalaku sendiri bagaimana kau menggenggam tangannya, mencium pipinya, dan kemudian menghilang bersamanya ke dalam kamar hotel, tidak ada lagi yang tersisa dari diriku yang dulu. Aku pulang ke rumah dengan tubuh gemetar, wajah basah oleh air mata, dan dada sesak oleh amarah yang menumpuk. Tanganku dingin, tapi di dalam diriku api berkobar begitu hebat, membakar setiap sisa cinta yang pernah aku pelihara untukmu. Aku duduk di lantai kamar, memeluk tubuhku sendiri. Dunia seakan berputar. Semua janji manis, semua kata cinta, semua rencana masa depan yang pernah kita ukir bersama kini hanya terasa seperti pisau-pisau tajam yang menikamku berkali-kali. Aku marah. Marah karena kau berani menghancurkan hatiku dengan begitu mudah. Marah karena aku begitu bodoh mempercayaimu. Marah karena kau membuatku percaya bahwa aku adalah satu-satunya, padahal kau membagi cintamu dengan wanita lain. Malam itu aku tidak tidur. Aku hanya duduk, menatap kosong ke arah pintu kamar, mendengar suara detik jam yang semakin menyiksa. Setiap detiknya seperti menyuarakan pengkhianatanmu, mengulang kembali pemandangan yang kutemukan. Kau tersenyum mesra, kau mencium, kau memeluk, bukan aku, tapi dia. Dan di sanalah, di tengah malam yang sunyi, lahirlah sumpahku. Aku tidak akan membiarkanmu hidup tenang. Jika kau berani mengkhianatiku, maka aku akan menjadi api yang akan membakar hidupmu. Aku akan memastikan setiap langkahmu dipenuhi ketakutan. Kau akan menyesali hari ketika kau memilih untuk menyakitiku. Amarahku semakin membesar setiap kali aku melihat wajahmu berpura-pura. Esok paginya kau pulang dengan wajah letih, rambut sedikit berantakan, tapi bibirmu tetap sempat tersenyum manis kepadaku. Sayang, maaf aku pulang telat. Rapatnya gila panjang sekali, katamu sambil merebahkan tubuhmu di sofa. Oh, aku ingin menamparmu saat itu juga. Aku ingin menjerit di wajahmu, berhenti berbohong. Aku tahu segalanya. Tapi aku menahan diri. Ada sesuatu yang lebih besar daripada sekadar meluapkan amarah saat itu juga. Aku ingin kau merasakan neraka secara perlahan, hari demi hari. Aku tersenyum kecil, menatapmu seakan percaya. Iya, aku ngerti. Kerja memang berat ya? Jawabku, padahal dalam hatiku aku tertawa sinis. Kau pikir aku masih wanita bodoh yang bisa ditipu dengan alasan kantor? Tidak. Aku sudah membuka mataku, dan kini aku melihatmu dengan wajah yang berbeda. Sejak hari itu, amarahku berubah menjadi kekuatan. Aku tidak lagi wanita lemah yang hanya menangis di sudut kamar. Aku mulai menyusun rencana, mulai memikirkan bagaimana caranya agar kau merasakan setiap detik penderitaan yang sama, bahkan lebih parah. Aku mulai memperhatikan setiap gerak-gerikmu. Setiap kali kau keluar rumah, aku memperhatikan jamnya, catat rutenya, dan menyimpan bukti kecil yang bisa suatu hari kutunjukkan tepat di depan wajahmu. Aku mulai mengumpulkan screenshot percakapanmu dengan wanita itu, foto-foto kalian di restoran, bahkan catatan jam masuk MU di hotel yang sama berulang kali. Aku tidak ingin lagi menutup mata. Sekarang, aku membuka mataku lebar-lebar, menelan setiap bukti meski itu pahit, hanya untuk menguatkan amarahku. Tiap malam aku duduk sendiri, menatap layar ponsel yang penuh bukti pengkhianatanmu. Tanganku gemetar, dadaku panas, tapi bibirku tersenyum getir. Bersiaplah, batinku. Hari-harimu sudah kuhitamkan sejak kau memilih menghancurkanku. Aku mulai melatih diriku untuk bersikap tenang di hadapanmu. Kau tidak pernah tahu, setiap kali kau mencium keningku dengan penuh kebohongan, aku membayangkan betapa keningmu akan basah oleh keringat ketakutan suatu hari nanti. Tiap kali kau memanggilku sayang dengan suara lembutmu, aku mendengar nada kepalsuan yang membuat darahku mendidih. Dan dalam hatiku aku berbisik, kau akan menyesal memanggilku sayang sementara lidahmu sudah ternoda oleh nama wanita lain. Ada satu malam di mana aku hampir tidak bisa menahan amarahku. Kau duduk di ruang tamu, sibuk mengetik sesuatu di ponselmu. Aku berdiri di ambang pintu, memperhatikanmu lama. Sesekali senyum itu muncul di wajahmu, senyum yang dulu hanya milikku. Aku mengepalkan tanganku kuat-kuat. Rasanya aku ingin merebut ponsel itu dari tanganmu dan menghancurkannya di lantai. Aku ingin menjerit sekeras-kerasnya, menghancurkan ketenangan palsumu. Tapi aku tidak melakukannya. Aku hanya tersenyum sinis sambil berkata, kerja lagi ya. Kau menoleh sekilas, lalu tersenyum samar.
Iya, ini lagi balas chat klien. Betapa entengnya kau berbohong. Seolah kebohongan adalah bahasa ibumu. Aku berbalik, masuk ke kamar, menutup pintu, lalu melempar bantal sekuat tenaga. Aku berteriak sekeras mungkin ke dalam bantal itu, menangis lagi, tapi kali ini tangisku bercampur dengan amarah yang semakin liar. Aku merasa tubuhku sudah bukan milikku lagi. Amarah menguasai setiap jengkal diriku. Nafasku berat, kepalaku berdenyut. Rasanya aku ingin membakar semua foto kita, semua kenangan yang pernah kita buat. Tapi aku menahan diri. Karena aku tahu, foto-foto itu akan menjadi senjata. Aku akan membuatmu menatap setiap kenangan itu dengan rasa bersalah yang mencekik. Hari-hari setelahnya, aku mulai berlatih untuk hidup dengan dua wajah. Wajah penuh cinta dan tenang di hadapanmu, dan wajah penuh amarah yang hanya aku simpan untuk diriku sendiri. Dan di dalam setiap senyumku yang palsu, aku menyembunyikan bara api yang siap membakar kapan saja. Aku tahu, aku tidak bisa melawan dengan cara biasa. Aku tidak akan hanya menangis lalu pergi. Tidak. Itu terlalu mudah untukmu. Aku ingin kau jatuh, aku ingin kau hancur, aku ingin kau kehilangan segalanya seperti aku kehilangan kepercayaanku padamu. Kau mungkin mengira aku akan diam. Kau mungkin berpikir aku terlalu mencintaimu untuk pergi. Kau salah besar. Cinta yang kau khianati kini berubah menjadi api. Api yang akan terus menyala, menyiksamu, dan membuat hidupmu terasa seperti neraka. Dan api itu kini sudah mulai membakar. Malam-malamku tidak lagi dipenuhi doa agar kau setia. Malam-malamku kini dipenuhi doa agar kau merasakan rasa sakit yang sama. Aku berlutut, menatap langit-langit kamar, berkata dengan suara parau, "Ya Tuhan, aku tidak minta kau kembalikan cintanya. Aku hanya minta kau tunjukkan padanya betapa sakitnya dikhianati. Jika kau izinkan, biarlah aku yang menjadi alat untuk membuatnya merasakan neraka sebelum neraka yang sebenarnya menjemputnya." Aku tertawa kecil setelah itu, sebuah tawa yang bahkan terdengar asing di telingaku sendiri. Tawa yang lahir dari hati yang sudah patah, dari jiwa yang terbakar oleh api dendam. Sejak malam itu, aku bukan lagi diriku yang dulu. Aku adalah bara api yang membara. Dan kau, kau akan segera tahu rasanya hidup bersama api yang tak pernah padam. Hari itu, aku sudah tidak tahan lagi. Semua api yang selama ini kupendam dalam diam, semua dendam yang kubiarkan membara di dadaku, sudah siap meledak. Aku tahu, waktunya tiba untuk memperlihatkan sedikit saja dari neraka yang akan kuciptakan untukmu. Aku menunggu dengan sabar, seolah masih menjadi pasangan setia yang kau pikir tidak tahu apa-apa. Tapi di dalam hatiku, aku sudah menyiapkan panggung pertama di mana kau akan melihat wajah asliku yang sudah bukan lagi wanita bodoh penuh cinta. Malam itu kau pulang agak larut, seperti biasa dengan alasan rapat yang entah keberapa kali sudah kau gunakan. Aku duduk di ruang tamu, lampu temaram, wajahku tenang, tapi mataku menyala. Di tanganku ada ponselmu. Kau tidak tahu, aku sudah berhasil membuka pola sandimu, aku sudah menyimpan semuanya, setiap pesan, setiap foto, setiap kebohongan. Aku mendengar suara pintu terbuka. Kau masuk, wajahmu terlihat letih, tapi aku tahu itu letih yang manis, letih setelah menikmati pelukan wanita lain. Kau melihatku, tersenyum samar. "Sayang, belum tidur?" "Maaf ya, rapatnya panjang banget," katamu sambil meletakkan tas di sofa. Aku tidak menjawab. Aku hanya menatapmu, lama, membuatmu sedikit gelisah. Kau tertawa kecil untuk memecah keheningan. "Kenapa lihat aku gitu?" "Rindu, ya." Aku mengangkat ponsel itu, memperlihatkannya ke arahmu. "Rapat, ya?" tanyaku pelan. Sekilas wajahmu pucat. Senyummu memudar, tapi kau cepat-cepat menguasai diri. "Itu maksudmu apa?" Aku membuka salah satu pesan yang baru saja kau kirim sore tadi. Aku membacanya dengan suara lantang, setiap kata adalah cambuk yang menghantammu. "Aku nggak sabar ketemu kamu lagi, sayang. Malam ini aku maunya lama-lama sama kamu." Suasana langsung membeku. Kau terdiam, wajahmu panik, matamu mencari-cari alasan. Tapi aku menatapmu dengan tatapan yang begitu tajam, seolah mataku bisa menelanjangi semua kebohonganmu. "Jadi, ini rapatmu?"
Tanyaku lagi, suaraku tenang tapi bergetar oleh amarah yang kutahan. Kau menelan ludah. Sayang, aku bisa jelasin ini nggak seperti yang kamu kira. Aku tertawa. Tawa yang dingin, tawa yang asing bahkan bagi diriku sendiri. Nggak seperti yang aku kira? Jadi yang aku lihat dengan mataku sendiri kemarin malam di restoran, itu apa? Kau makan berdua dengan wanita itu, kau peluk dia, kau cium pipinya, itu juga bukan seperti yang aku kira. Wajahmu berubah semakin pucat. Kamu ngikutin aku. Bukan itu intinya, teriakku, suaraku akhirnya pecah. Aku berdiri, menghantam meja dengan tanganku. Intinya, kau selingkuh. Kau hancurkan kepercayaan aku, kau injak-injak cinta aku, dan kau pikir aku akan diam. Kau terdiam, mulutmu terbuka seakan ingin bicara, tapi tidak ada kata yang keluar. Aku mendekat, menatap wajahmu begitu dekat hingga kau bisa melihat air mata di mataku yang bukan lagi air mata cinta, tapi air mata amarah. Aku sudah tahu semuanya. Pesanmu, fotomu, tempat kalian ketemu, bahkan hotel tempat kalian menginap. Semua aku tahu. Jadi berhenti berbohong. Kau akhirnya menjatuhkan diri di sofa, wajahmu tertutup tangan. Aku hilaf, aku nggak bermaksud nyakitin kamu. Aku tertawa lagi, kali ini lebih keras. Tidak bermaksud? Kau kira pengkhianatanmu bisa disebut hilaf? Bertahun-tahun kau buat aku percaya, kau buat aku buta, lalu di belakang aku, kau tidur dengan wanita lain. Itu bukan hilaf, itu pilihan. Dan kau pilih menghancurkan aku. Kau hanya diam. Suasana ruangan terasa panas, padahal udara malam begitu dingin. Aku berjalan mondar-mandir, tanganku mengepal, nafasku memburu. Tahu nggak rasanya, setiap malam aku nunggu kamu pulang, tapi ternyata kau habiskan malammu dengan dia? Tahu nggak rasanya melihat senyum yang seharusnya milik aku, kau berikan ke wanita lain? Aku berhenti, menatapmu lagi. Aku ingin kau merasakan sedikit saja dari sakit yang aku rasa sekarang. Aku ingin kau tahu, mulai malam ini, hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Kau akhirnya membuka mulut, suaramu pelan, penuh rasa bersalah. Aku minta maaf, aku bodoh. Aku nggak bisa bayangin hidup tanpa kamu. Aku janji, aku bakal putus sama dia, aku bakal berubah. Aku menatapmu lama, menimbang kata-katamu. Lalu aku tersenyum dingin. Janji? Kamu pikir aku masih percaya sama janji-janji manismu? Janjimu nggak ada nilainya lagi buat aku. Aku mendekat, berbisik tepat di telingamu. Mulai sekarang, tiap hari dalam hidupmu akan jadi neraka. Aku akan pastikan kau nggak akan pernah tenang, bahkan ketika kau tidur sekalipun. Api kemarahanku akan selalu ada, membakar setiap detik hidupmu. Kau menoleh, matamu ketakutan. Kau belum pernah melihat aku seperti ini sebelumnya. Kau masih mengingatku sebagai wanita yang lembut, penuh cinta. Tapi yang berdiri di hadapanmu malam itu bukan lagi wanita itu. Aku sudah mati bersamaan dengan cintaku padamu. Yang tersisa hanyalah api. Aku melempar ponselmu ke arahnya, ponsel itu jatuh di lantai dengan suara keras. Kau terkejut, tapi aku tidak peduli. Lihat baik-baik pesanmu itu. Lihat betapa menjijikannya dirimu. Dan ingat kata-kataku, aku tidak akan biarkan kamu bahagia. Tidak dengan aku, tidak dengan dia. Aku akan pastikan cinta yang kau khianati ini akan jadi kutukan buat hidupmu. Kau menunduk, tidak berani menatapku lagi. Diam MU adalah pengakuan. Diam MU adalah bukti bahwa semua tuduhanku benar. Aku mengambil tas kecilku, berdiri, dan berjalan menuju pintu kamar. Sebelum masuk, aku menoleh sebentar. Selamat datang di neraka yang kau ciptakan sendiri. Aku adalah apinya, dan mulai malam ini, api ini akan selalu membakar hidupmu. Lalu aku menutup pintu dengan keras. Di dalam kamar, aku kembali menangis. Tangisku kali ini berbeda. Bukan tangis wanita yang lemah karena disakiti, tapi tangis api yang baru saja dilepaskan. Aku tahu, ini baru permulaan. Konfrontasi pertama ini hanyalah percikan kecil. Neraka yang sesungguhnya baru saja dimulai. Dan aku bersumpah, aku akan memastikan kau menyesali setiap langkah pengkhianatanmu hingga akhir hidupmu.
Setelah malam konfrontasi itu, rumah kami tidak lagi sama. Sunyi yang biasanya menenangkan, kini menjadi senjata. Kau duduk di sofa dengan wajah gelisah, aku berjalan mondar-mandir tanpa kata. Sesekali aku tersenyum tipis, bukan senyum cinta, tapi senyum yang membuat darahmu dingin. Aku tahu, sejak malam itu kau tidak bisa tidur nyenyak. Setiap kali menutup mata, kau pasti teringat kata-kataku, aku adalah api. Aku akan membakar hidupmu. Dan aku senang. Karena itu baru permulaan. Hari-hari berikutnya, aku mulai memainkan peranku. Aku tidak marah-marah lagi, tidak berteriak, tidak melempar barang. Tidak. Hukuman yang paling menyakitkan bukanlah teriakan, melainkan ketenangan yang penuh ancaman. Aku belajar bahwa diam bisa lebih menakutkan daripada ribut. Pagi itu, aku menyiapkan sarapan seperti biasa. Kau duduk di meja makan, mencoba bersikap normal. Kau tersenyum kecil, terima kasih ya, sayang. Aku hanya menatapmu sekilas lalu berkata, makanlah. Siapa tahu itu sarapan terakhir yang bisa kau nikmati dengan tenang. Wajahmu seketika pucat. Kau terdiam, garpu di tanganmu bergetar. Aku pura-pura sibuk dengan piringku, seakan tidak mengucapkan apa-apa. Tapi aku tahu, kalimat itu menempel di kepalamu sepanjang hari. Malamnya, saat kau tidur, aku berdiri di samping ranjang. Aku menatap wajahmu lama, lalu berbisik pelan, tidurlah sebelum mimpimu berubah jadi neraka. Kau tersentak, matamu terbuka, tubuhmu berkeringat. Aku tersenyum samar lalu membalik badan. Kau tidak tahu, aku bahkan tidak perlu menyentuhmu untuk membuatmu ketakutan. Hukuman tanpa ampun itu bukan hanya untukmu. Wanita selingkuhanmu juga harus merasakannya. Aku menyimpan nomornya, aku tahu di mana dia bekerja, bahkan aku tahu alamat rumahnya. Suatu siang, aku mengirim pesan anonim ke ponselnya. Bagaimana rasanya tidur dengan pria yang sudah punya wanita sah? Hati-hati, setiap langkahmu diawasi. Aku bisa membayangkan wajah paniknya saat membaca pesan itu. Dan benar saja, malamnya kau terlihat gelisah, bolak-balik memegang ponselmu. Kau masuk ke kamar mandi lebih lama dari biasanya, mungkin untuk menelponnya. Aku tersenyum puas. Aku tidak perlu hadir di depan mereka. Cukup dengan kata-kata, aku bisa membuat mereka saling curiga, saling takut, saling retak. Beberapa hari kemudian, aku mengirimkan foto kalian berdua di restoran ke kantornya. Bukan dengan nama asliku, tentu saja. Foto itu kukirim dengan catatan singkat. Inilah wanita yang suka merebut milik orang lain. Inilah wajah seorang penghancur rumah tangga. Bayangkan betapa malunya dia saat rekan-rekannya melihat itu. Bayangkan betapa tertekan hidupnya. Aku ingin dia merasakan apa yang kurasakan, dicaci, dipandang hina, diperlakukan seperti orang paling rendah di dunia. Dan kau? Kau ikut menanggungnya. Karena aku tahu dia pasti menelponmu dengan panik, memintamu menyelesaikan masalah. Kau akan terus terjebak di tengah badai, dan aku adalah badai itu. Hari demi hari, hukuman itu semakin menjadi-jadi. Aku sengaja membiarkan bukti-bukti perselingkuhanmu tergeletak di rumah, lalu tiba-tiba menunjukkannya padamu dengan tenang. Misalnya, saat kau sedang menonton televisi, aku duduk di sampingmu, membuka ponsel, lalu berkata, "Oh ya, aku nemu foto ini lucu ya, kamu bisa tersenyum selebar ini kalau sama dia." Kalau sama aku, sudah lupa caranya tersenyum. Kau hanya bisa menunduk, wajahmu merah padam. Atau saat kita sedang makan malam, aku tiba-tiba berkata, "Kira-kira sekarang dia lagi makan sama siapa ya? Apa kau kangen sama masakannya? Atau kau lebih suka masakanku?" Aku tidak marah. Aku tidak berteriak. Tapi kalimat-kalimat kecil seperti itu membuatmu tidak bisa menelan makanan dengan tenang. Itu sudah cukup bagiku. Aku juga sering memutar musik keras-keras di rumah, lagu-lagu yang dulu jadi favorit kita. Aku menari sendirian, tertawa, lalu berhenti mendadak sambil menatapmu dengan tajam. Ingat lagu ini? Kau nyanyikan untukku dulu. Sekarang, apakah kau juga menyanyikannya untuk dia? Kau hanya bisa diam, ketakutan. Aku bahkan mulai memainkan permainan psikologis. Pernah suatu malam aku menaruh foto kalian berdua di atas meja makan, padahal kau tahu aku yang meletakkannya.
Saat kau pulang, kau terkejut, wajahmu panik. Aku hanya tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, aku hanya ingin kau tahu setiap kali kau duduk di meja ini, aku ingin kau ingat dosa yang kau buat." Kau gemetar, lalu membuang fotonya. Tapi esok paginya, foto itu kembali ada di tempat yang sama. Kau menatapku dengan ketakutan, tapi aku pura-pura tidak tahu apa-apa. Kau mulai kehilangan tidur. Lingkaran hitam di bawah matamu semakin jelas. Kau tidak bisa lagi berlama-lama menatapku, karena setiap tatapan dariku adalah pengingat bahwa kau telah menghancurkan hidupku. Dan itulah tujuanku. Aku ingin menghancurkan ketenanganmu. Aku ingin kau merasa setiap detik hidupmu diawasi, dihantui, dan dipenuhi rasa bersalah. Kau mencoba meminta maaf berkali-kali, berjanji untuk berubah, berusaha mendekatiku. Tapi aku menolaknya dengan dingin. Maafmu tidak akan pernah cukup untuk menebus apa yang sudah kau lakukan. Aku tidak butuh janji. Aku butuh kau merasakan sakit yang sama. Kau juga mencoba menjaga jarak dengan wanita itu. Aku tahu, kau mengurangi pertemuan, kau mencoba terlihat lebih sering di rumah. Tapi aku tidak peduli. Luka yang kau buat terlalu dalam untuk sembuh hanya dengan upaya kecil. Aku tidak akan pernah melupakan pengkhianatanmu. Semakin kau berusaha memperbaiki keadaan, semakin aku menekanmu dengan cara yang berbeda. Aku menutup pintu kamar setiap malam, membuatmu tidur di sofa. Aku sengaja membiarkan lampu menyala sepanjang malam agar kau tidak bisa tidur nyenyak. Aku bahkan menuliskan kata, pengkhianat, di cermin kamar mandi dengan lipstikku. Setiap pagi kau melihat kata itu, setiap malam kau mengingatnya lagi. Aku membuat rumah ini menjadi penjara untukmu. Tempat di mana kau tidak bisa lari dari bayangan kesalahanmu sendiri. Dan untuk wanita itu, dia juga tidak bisa hidup tenang. Aku kirim pesan acak di tengah malam, hanya satu kalimat pendek. Aku ada di belakangmu. Mungkin aku tidak benar-benar ada di sana, tapi rasa takutnya sudah cukup bagiku. Aku ingin dia selalu menoleh ke belakang setiap kali berjalan sendirian. Aku ingin dia merasakan paranoia, sama seperti aku dulu merasa dihantui oleh kebohongan kalian. Itulah hukuman tanpa ampun yang kupilih. Bukan dengan darah, bukan dengan kekerasan, tapi dengan rasa takut, rasa bersalah, dan penyesalan yang tidak ada akhirnya. Aku tahu, ini baru awal. Aku baru saja menyalakan api kecil. Neraka yang sebenarnya masih panjang, masih banyak babak yang akan mereka hadapi. Dan aku berjanji, aku tidak akan berhenti sampai mereka berdua benar-benar hancur. Karena bagi seorang pengkhianat, tidak ada hukuman yang lebih berat daripada hidup di bawah api kemarahan orang yang dikhianatinya. Dan aku adalah api itu. Hari-hari setelah itu berubah menjadi arena pertempuran yang tak kasat mata. Aku tidak perlu mengangkat tangan untuk melukai mereka. Aku tidak perlu menjerit untuk menembus hati mereka. Cukup dengan diamku, cukup dengan strategi kecil yang kulakukan, aku bisa membuat dua manusia itu berjalan menuju jurang kehancurannya sendiri. Aku melihatnya perlahan-lahan. Kau, lelaki yang dulu kubanggakan, mulai layu seperti bunga yang kehilangan air. Kantung matamu menghitam, kulitmu pucat, sikapmu gelisah. Setiap kali pulang, kau selalu menunduk, seakan takut rumah ini menjelma menjadi ruang interogasi. Dan memang benar, aku menjadikan rumah ini penjara batinmu. Sementara itu, kabar dari wanita selingkuhanmu juga kudengar lewat bisikan. Dunia kecilnya mulai bergetar. Di kantor, orang-orang menatapnya dengan pandangan penuh cemooh. Bisik-bisik kotor mengikuti setiap langkahnya. Kata, pelakor, melekat di belakang namanya. Tidak ada lagi senyum tulus dari rekan kerja. Hanya tatapan dingin, penuh penghakiman. Aku tahu, itu karena foto yang kukirim. Itu karena pesan-pesan yang kuhembuskan ke telinga orang-orang. Aku tidak perlu tampil di depan. Cukup menjadi bayangan, cukup menjadi bisikan. Aku biarkan rasa malu itu menelannya hidup-hidup. Kau mencoba melindunginya, aku tahu. Malam-malam kau sembunyi di balkon, menelepon dengan suara rendah, berusaha menenangkan kepanikannya. Aku mendengar percakapanmu, meski samar. Sabar ya, ini cuma cobaan. Kita bisa lewati semua ini. Aku hampir tertawa mendengarnya. Betapa bodohnya kau, mencoba menyelamatkan sesuatu yang sudah jelas busuk sejak awal.
Apa yang kalian sebut cinta hanyalah nafsu, dan nafsu itu kini menjadi racun yang melilit leher kalian. Tidak butuh waktu lama, retakan mulai tampak jelas. Suatu malam aku mendengar kalian bertengkar lewat sambungan telepon. Suaranya terdengar tajam, penuh tekanan. Ini semua salahmu. Kalau saja kamu bisa lebih hati-hati, aku tidak akan dipermalukan seperti ini. Semua orang di kantor menatapku seolah aku sampah. Dan kau membalas dengan suara lelah. Aku juga menderita. Kau kira aku tidak? Di rumah aku tidak tenang, setiap hari aku hidup dalam siksaan. Apa kau pikir mudah untukku? Aku tersenyum puas. Itu yang kuinginkan. Aku ingin kalian saling menyalahkan, saling melukai. Aku ingin kalian saling tarik-menarik, sampai akhirnya ikatan busuk itu putus dengan sendirinya. Di rumah, kau mulai kehilangan kendali. Suatu pagi, aku sengaja menaruh pesan singkat dari ponselmu di meja makan, pesan dari dia yang sudah kusalin sebelumnya. Aku rindu, kapan kita bisa bertemu tanpa takut lagi. Kau melihatnya, wajahmu membiru. Aku duduk di seberangmu, menyeruput teh dengan tenang, lalu berkata, "Ah, jadi ini yang membuatmu lupa cara merindukanku? Indah sekali, ya. Semoga kata-kata manis itu bisa menghiburmu malam ini saat tidur sendirian." Kau tidak membalas. Kau hanya terdiam, jemarimu bergetar di atas meja. Aku tahu, amarahmu menumpuk. Tapi kau tidak berani mengarahkannya padaku. Karena jauh di dalam hatimu, kau sadar, aku punya kekuatan penuh untuk menghancurkanmu. Hari-hari berlalu, dan aku melihatmu semakin rapuh. Kau jarang bicara, jarang menatapku. Kau kehilangan selera makan, kehilangan gairah hidup. Bahkan saat bekerja, bosmu mulai menegurmu karena kinerjamu menurun. Sedangkan wanita itu, aku mendengar ia mulai jarang masuk kantor. Alasannya sakit, padahal aku tahu itu karena tidak tahan dengan tekanan sosial. Rekan-rekannya mulai menjauhinya, perlahan-lahan ia terisolasi. Aku senang. Itu berarti hukuman berjalan sempurna. Aku tidak perlu mengotori tanganku. Aku biarkan dunia yang menghakimi, aku biarkan mereka berdua dikucilkan oleh lingkungannya sendiri. Tapi aku tidak berhenti di sana. Aku ingin kejatuhan mereka benar-benar sempurna. Aku ingin mereka merasakan bagaimana rasanya kehilangan segalanya. Suatu malam, aku duduk di ruang tamu sambil menunggu kau pulang. Saat kau membuka pintu, aku tersenyum manis, sesuatu yang membuatmu semakin gugup. Aku berkata pelan. Aku baru saja mengirimkan salinan foto kalian ke keluarga kita. Orang tuamu, saudaramu. Oh, jangan khawatir, mereka pasti akan bangga punya anak laki-laki yang begitu setia, bukan? Kau tertegun. Wajahmu pucat, mulutmu terbuka tapi tak ada kata yang keluar. Aku bisa melihat tubuhmu gemetar. Aku melanjutkan, dengan nada yang lebih dingin. Besok atau lusa, telepon dari mereka pasti datang. Aku tidak sabar melihat bagaimana kau menjelaskan semua ini pada ibumu. Kau siap? Air matamu jatuh. Untuk pertama kalinya aku melihatmu menangis seperti anak kecil. Kau berlutut di hadapanku, mencoba meraih tanganku. Tolong jangan lakukan itu. Jangan hancurkan aku di depan keluarga, aku mohon. Aku menarik tanganku, lalu berdiri. Aku menatapmu dengan tatapan penuh kebencian. Hancur? Kau sudah hancur sejak kau memilih mengkhianati aku. Apa kau pikir aku akan berbaik hati melindungimu? Tidak. Kau akan menghadapi semuanya. Dan wanita itu juga. Kau terdiam, suaramu pecah dalam tangis. Aku berjalan menjauh, meninggalkanmu di lantai. Hari berikutnya, benar saja. Telepon datang. Teriakan dari ibumu memenuhi ruang tamu. Aku bisa mendengar kata-kata kasar, tangis kecewa, doa-doa penuh luka. Kau duduk membisu, menahan malu, menahan sakit. Sementara itu, keluarganya juga mulai tahu. Aku pastikan kabar itu sampai ke telinga orang tuanya. Wanita itu tidak hanya dicaci di kantor, tapi juga ditolak oleh keluarganya sendiri. Malam-malamnya penuh tangis, dan kau tidak lagi bisa menjadi penyelamatnya. Aku telah menciptakan jurang antara kalian. Dan jurang itu semakin dalam setiap harinya. Kau mulai menjauh darinya. Telepon yang dulu setiap malam kini menjadi jarang. Pesan singkat semakin dingin.
Pertemuan hampir tidak ada lagi. Rasa takut dan rasa bersalah telah menggerogoti sisa-sisa nafsu kalian. Pada akhirnya, kalian pun saling menjatuhkan. Ini semua salahmu, teriaknya suatu kali, kudengar jelas dari balik pintu kamar mandi saat kau bertelepon. Kalau kau lebih pintar, kita tidak akan ketahuan. Aku kehilangan segalanya karena kamu. Dan kau membalas dengan putus asa. Kamu juga salah. Kalau saja kamu tidak terus menuntut, aku tidak akan terjebak sejauh ini. Kau pikir aku bahagia? Hidupku hancur karena kita. Senyumku melebar. Itulah musik yang paling indah di telingaku. Dua pengkhianat saling menyayat dengan kata-kata, saling menyalahkan, saling merobek hati yang dulu mereka kira penuh cinta. Akhirnya, kalian pun benar-benar putus. Tidak ada lagi panggilan, tidak ada lagi pesan manis. Wanita itu menghilang, tenggelam dalam rasa malu dan kehinaan. Dan kau? Kau tetap di sini, bersamaku, tapi bukan lagi sebagai pasangan. Kau hanyalah bayangan dari dirimu yang dulu, tubuh yang berjalan tanpa jiwa, manusia yang setiap hari hidup dalam penyesalan. Itulah kejatuhan kalian. Tidak dengan ledakan, tidak dengan darah, tapi dengan runtuhnya satu persatu pilar kehidupan kalian, cinta, keluarga, pekerjaan, harga diri. Semua hancur, semua musnah. Dan aku berdiri di tengah runtuhan itu, menatapmu dengan tatapan puas. Karena bagiku, inilah kemenangan. Inilah keadilan. Aku sudah menepati janjiku, membuatmu merasakan neraka di dunia. Waktu berjalan. Minggu berganti bulan, namun luka yang ditorehkan pengkhianatanmu tidak pernah sembuh. Luka itu menolak menutup, seolah-olah darahnya abadi, menetes sedikit demi sedikit, mengingatkanku bahwa hatiku pernah dipatahkan oleh orang yang paling kucintai. Kau masih di sini, di rumah yang dulu penuh tawa, kini berubah menjadi ruang sunyi penuh kutukan. Tubuhmu masih sama, wajahmu masih sama, tapi aku tidak lagi melihatmu sebagai suami, pasangan, atau belahan jiwa. Kau hanyalah tubuh kosong yang hidup bersama kematian batinnya sendiri. Setiap kali kulihat wajahmu, aku tidak lagi merasakan cinta, hanya api. Api yang membakar dadaku, menjalar ke seluruh nadi. Aku tahu, api itu tidak akan pernah padam. Aku tidak menginginkan padam. Biarlah ia terus menyala, menjadi obor yang menuntunku untuk memastikan kau tidak pernah merasakan damai seumur hidupmu. Aku masih ingat bagaimana dulu kau merajut janji-janji manis. Aku akan selalu setia. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Kau adalah satu-satunya yang kucintai. Kata-kata itu kini terdengar seperti candaan murahan. Setiap kali terngiang, aku ingin tertawa pahit. Kau bahkan tidak mampu setia pada janji yang keluar dari bibirmu sendiri. Dan kini, lihatlah dirimu. Kau terjebak dalam penjara yang kubangun. Tidak ada pintu keluar, tidak ada jendela pelarian. Setiap harimu adalah penyiksaan yang kususun dengan teliti. Aku tidak perlu mengikat tanganmu, tidak perlu menutup mulutmu. Rasa bersalah dan rasa takutmu sudah cukup menjadi rantai besi yang membelenggumu. Sementara itu, wanita selingkuhanmu lenyap ditelan rasa malu. Kudengar ia meninggalkan pekerjaannya, pindah ke kota lain. Tapi meski sejauh apapun ia pergi, ia tidak akan bisa lari dari bisikan-bisikan orang, dari tatapan penuh cemooh, dari aib yang melekat selamanya. Hidupnya sudah kubakar habis, dan abunya terbawa angin. Kau, sebaliknya, tidak bisa kabur. Kau terjebak di sampingku, harus menanggung tatapanku setiap hari. Tatapan yang mengingatkanmu bahwa kau tidak akan pernah dimaafkan. Seringkali aku melihatmu duduk di pojok ruang tamu, wajahmu menunduk, tanganmu menutup wajah. Aku tahu, kau menangis. Tapi aku tidak peduli. Air matamu tidak bisa membasuh api kemarahanku. Sebaliknya, tangismu adalah minyak yang membuat api itu semakin berkobar. Kadang kau mencoba bicara, mencoba memohon. Aku menyesal, aku benar-benar menyesal. Aku tahu aku salah, tapi tolong, berhentilah menyiksaku. Aku hanya menatapmu dingin, lalu berbalik tanpa sepatah kata. Diamku adalah jawaban. Aku tidak akan pernah berhenti. Karena bagiku, berhenti berarti memberi kesempatan bagimu untuk merasa lega. Dan itu adalah hal terakhir yang akan kuberikan. Kau tidak pantas mendapatkan kelegaan. Kau pantas untuk terus dihantui, terus diliputi rasa sakit,
terus dibakar oleh amarahku. Setiap hari, aku menemukan cara baru untuk membuatmu ingat. Kadang dengan menaruh foto perselingkuhanmu di meja makan. Kadang dengan memutar rekaman suara percakapanmu dengan dia, keras-keras, hingga suara itu menusuk telingamu. Kadang hanya dengan satu kalimat singkat di telingamu saat malam tiba. Kau akan menanggung ini sampai mati. Aku bisa merasakan tubuhmu gemetar setiap kali mendengar kata-kata itu. Kau tidak bisa tidur nyenyak, selalu terbangun di tengah malam, matamu liar mencari-cari sesuatu. Aku tahu, kau bermimpi buruk. Mungkin kau bermimpi tentang neraka, mungkin kau bermimpi tentang tatapanku yang tidak pernah berhenti memburumu. Itu bagus. Itu yang kuinginkan. Aku ingin menjadi mimpi burukmu. Aku ingin wajahku, dengan api kemarahan ini, menjadi bayangan terakhir yang kau lihat sebelum tidur dan bayangan pertama saat kau terbangun. Kau pikir waktu akan menyembuhkan segalanya? Tidak. Waktu justru membuat apiku semakin besar. Karena setiap hari yang berlalu adalah pengingat baru bahwa aku harus hidup dengan luka ini selamanya. Jika aku harus menderita, maka kau juga harus. Dan aku tahu, luka itu telah mengubahku. Aku bukan lagi diriku yang dulu. Aku tidak lagi lembut, tidak lagi penuh kasih. Aku adalah bara, aku adalah api. Aku adalah neraka yang kau ciptakan dengan pengkhianatanmu. Aku tidak peduli jika orang lain melihatku kejam. Aku tidak peduli jika mereka menyebutku pendendam. Karena mereka tidak tahu rasanya dikhianati dengan begitu hina. Mereka tidak tahu bagaimana rasanya melihat cinta berubah menjadi kebohongan. Mereka tidak tahu bagaimana rasanya dikhianati oleh seseorang yang kau percaya lebih dari dirimu sendiri. Aku tahu, sebagian dari dirimu berharap aku akan lelah suatu hari nanti. Bahwa aku akan menyerah, melupakan semuanya, dan kita bisa hidup normal kembali. Tapi biar aku tegaskan, tidak akan pernah. Aku tidak akan lelah, aku tidak akan menyerah. Bahkan ketika tubuhku menua, bahkan ketika rambutku memutih, api ini tidak akan padam. Ia akan tetap membara, tetap menyala, tetap menghitamkan hidupmu. Dan jika suatu hari maut datang menjemputku, aku akan membawanya bersamaku. Api ini akan kubawa sampai ke alam lain, dan aku akan menunggumu di sana. Bahkan di akhirat sekalipun, aku akan memastikan kau masih merasakan panasnya kemarahanku. Karena pengkhianatanmu tidak hanya menghancurkan cinta. Ia menghancurkan diriku, menghancurkan hidupku. Kau mencabut kebahagiaan dari tanganku, kau merenggut ketenangan dari jiwaku. Dan tidak ada pengampunan untuk itu. Maka terimalah. Inilah hidupmu sekarang. Hidup di bawah bayang-bayang kemarahan yang tidak pernah padam. Hidup di bawah tatapan yang tidak pernah memberi ampun. Hidup dalam neraka yang kubangun untukmu. Setiap hari, setiap detik, kau akan diingatkan bahwa kesalahanmu adalah kutukan yang akan menempel selamanya. Dan tidak ada jalan keluar, tidak ada pintu maaf, tidak ada kesempatan kedua. Kau telah memilih jalan ini. Dan aku hanya memastikan kau berjalan sampai akhir, sampai hancur, sampai tidak ada yang tersisa. Aku adalah api. Aku adalah neraka. Aku adalah hukumanmu. Dan aku akan selalu ada di sini, membakar hidupmu tanpa henti, sepanjang waktu, sampai kau sendiri berharap kematian menjemputmu lebih cepat. Tapi bahkan kematian pun tidak akan memadamkan api ini. Ia akan tetap hidup, abadi, memburu jiwamu sampai kemanapun kau pergi. Itulah janji terakhirku padamu. Janji yang akan selalu kutepati. Janji yang tidak akan pernah mati. Aku, dan amarahku, akan menjadi abadi. Waktu terus berjalan, tetapi tidak pernah membawa ketenangan. Luka yang lahir dari pengkhianatan tidak pernah benar-benar sembuh, ia hanya berubah bentuk. Dari luka menjadi dendam, dari dendam menjadi api, dari api menjadi neraka. Aku sering berdiri di depan cermin, menatap bayangan diriku sendiri. Aku tidak lagi melihat perempuan yang dulu penuh cinta, penuh harapan. Yang kulihat hanyalah sosok dengan mata yang menyala, seakan bara tinggal di dalamnya. Aku berubah. Dan perubahan itu bukan pilihanku, melainkan akibat dari pengkhianatan yang kau lakukan. Kau mungkin masih berharap suatu hari nanti aku akan kembali menjadi diriku yang dulu, yang lembut, yang bisa memaafkan. Tapi itu hanya ilusi. Sekali hati dikhianati, tidak ada jalan pulang. Sekali cinta dilukai,
Yang tersisa hanyalah serpihan yang tajam. Aku memilih untuk tidak melupakan. Aku memilih untuk tidak memaafkan. Karena pengkhianatan sepertimu tidak pantas mendapat pengampunan. Setiap detik dalam hidupmu akan menjadi bukti bahwa karma itu nyata, dan aku adalah wujudnya. Dan untukmu, wanita yang pernah kau panggil, cinta, di belakangku, ingatlah bahwa kau hanyalah bayangan. Kau datang menghancurkan, lalu pergi dengan aib yang melekat selamanya. Kau tidak pernah benar-benar menang, karena yang kau tinggalkan hanyalah kehancuran, baik untukku, untuknya, maupun untuk dirimu sendiri. Kini, aku tidak mencari kebahagiaan, tidak juga mencari balasan dari semesta. Aku sudah menemukannya sendiri, dalam bentuk neraka yang kuciptakan untuk kalian. Biarlah dunia menilai aku pendendam. Biarlah orang berkata aku kejam. Karena mereka tidak tahu apa yang kurasakan ketika hatiku dicabik-cabik oleh pengkhianatan yang hina. Mereka tidak tahu bagaimana rasanya mati berkali-kali dalam hidup yang sama. Dan jika ada satu hal yang akan kuwariskan pada dunia, maka itu adalah pesan ini. Jangan pernah mengkhianati cinta yang tulus. Karena sekali kau lakukan, kau tidak hanya kehilangan cinta itu, kau akan membangunkan api neraka yang tidak akan pernah padam. Aku adalah buktinya. Aku adalah api itu. Dan aku akan tetap membara selamanya.